Halo semuanya, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Lydia Sari Silaban dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah Ananda sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Proto Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama yaitu jalur barat. Jalur barat ini melalui Malaysia sampai ke Sumatera. Yang kedua, jalur utara atau dari timur melalui Filipina sampai ke Sulawesi. Bangsa Melayu tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlalu dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum ini dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu yang pertama kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu diketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto Melayu yaitu suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan yang terakhir yaitu suku Gayo. Kedua, Deuter Melayu atau Melayu Muda. Deuter Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Menurut penelitian, Deuter Melayu merupakan percampuran antara bangsa Proto Melayu dan bangsa Arya. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto Melayu. Mereka dapat membuat perkakas dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan dari bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan yang terakhir Bugis. Yang ketiga, Melanosoid. Suku Asmat di Papua merupakan salah satu suku di Indonesia yang menjadi keturunan bangsa Papua Melanosoid. Melanosoid diperkirakan berasal dari Teluk Tonkin, dibuktikan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek yang ditemukan di pegunungan Baskon di daerah Hoabin. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Iran dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Keempat, Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri ini sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito itu sendiri diberikan oleh orang Spanyol, karena yang mereka jumpai itu orang yang memiliki kulit hitam sangat mirip dengan jenis-jenis orang Negro. Wedit terdiri dari orang-orang dengan kepala mesokopal dan letak mata yang dalam, sehingga terlihat seperti berang serta berkulit coklat tua dengan tinggi rata-rata untuk laki-laki 155 cm. Mereka hidup meramu dan mengumpulkan makanan dari hasil hutan dan memiliki kebudayaan yang sangat sederhana. Suku Sakai di Siak dan suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang adalah dua contoh peninggalan suku Wedit di masa kini. Di Indonesia sudah tidak dapat lagi tersisa-sisa kehidupan suku Negroid. Namun, di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku ini masih ada, yaitu suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negroid di Filipina. Yang kelima, teori out of Africa. Teori out of Africa merupakan teori yang didasarkan pada penelitian DNA mitokondria gen perempuan dengan gen laki-laki. Teori ini menyatakan asal-usul manusia di berbagai belahan dunia berasal dari Afrika. Teori ini didukung oleh maks imigran manusia dari Afrika tersebut, kemudian melakukan migrasi ke wilayah di luar Afrika
yang tujuan pertamanya yaitu Asia Barat. Jalur yang ditempuh ada dua. Yang pertama, mengarah ke lembah Sungai Nil, melintas semenanjung Sinai, lalu ke utara melewati Arab. Yang kedua, melewati Laut Merah. Setelah memasuki Asia, ada beberapa kelompok yang tinggal sementara di Timur Tengah, dan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai di semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, dan yang terakhir, Indonesia. Materi yang terakhir, teori Out of Taiwan, dikemukakan oleh Peter Bellworth dan Robert Bush. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak, dikenal dengan pendekatan linguistik. Keseluruhan bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Akar dari rumpun Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa, yaitu Taiwan. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.